Catat kalimat ini. Jika bahagiamu bersama Tuhanmu, maka Tuhanmu akan bahagiakanmu. Jika bahagiamu bersama Allah, maka Allah tak akan pernah membuatmu sedih. Allah akan selalu membuatmu bahagia. Hanya orang melihat itu sedih-sedih itu orang yang lihat. Tapi di hati selalu Allah beri kebahagiaan. Allah selalu menghibur orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini memang nggak bisa diterangkan secara teori, rasakan sendiri. Ya rasakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian, ini kadang ada orang nggak paham ya ujian itu. Ada ujian, ada musibah. Jadi musibah itu bisa jadi hukuman, musibah itu bisa jadi ujian, kan gitu ya. Ada satu orang nggak sholat, tapi karirnya naik, kemudian rezekinya berlimpah ruah. Ada satu orang sholat 5 waktu di masjid, makmum di shaf pertama belakang imam persis. Muadzin belum adzan dia udah di masjid, luar biasa kan? Tapi 20 tahun karirnya tidak pernah nanjak, yang ada anjlok terus. Terus dibandingin sama orang, ini yang sholat karirnya anjlok, yang nggak sholat karirnya naik. Ya udah deh, mendingan nggak usah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan saya simpel gini, apakah orang yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu dia berada dalam nikmat yang besar atau dalam kesusahan yang besar? Jawabannya adalah dia dalam nikmat yang besar. Gak punya duit itu kira-kira kesusahan yang kecil atau kesusahan yang besar? Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi dalam syariat itu yang namanya susah yang besar itu kalau kehilangan akhirat. Nggak bisa sholat itu susah besar, nggak bisa puasa itu susah besar, nggak bisa sedekah itu susah besar, nggak bisa cari ilmu itu susah yang gedenya luar biasa, kesusahan yang besar. Kemudian kalau kesusahan duniawi itu kesusahan yang kecil, pangkatnya turun, hartanya habis, ya naudzubillah min dzalik, rumah tangganya berantakan, itu kesusahan yang kecil, ya kesusahan yang kecil. Sementara kalau nggak sholat itu kesusahan yang besar. Nah, ini harus kita benarkan dulu. Sehingga kalau kita ini rajin sholat, kemudian kok dapat kesusahan-kesusahan yang kecil, duitnya habis, ya kemudian utangnya banyak, misal begitu, ya mestinya nyantai aja. Oh itu kesusahan yang kecil. Jadi alhamdulillah saya nggak dikasih kesusahan yang besar. Kesian tuh orang-orang itu, duitnya banyak tapi nggak sholat. Itu azab yang sebenarnya. Itu bala yang sebenarnya, itu musibah yang sebenarnya. Kesian orang-orang itu, pangkatnya naik, ya pangkatnya naik, tapi nggak pernah sempat datang pengajian, nggak pernah sempat dia itu duduk bersama orang tuanya untuk bakti sama orang tuanya. Aku nih alhamdulillah bisa bakti sama orang tuaku, aku bisa ibadah dengan baik, dan aku bisa bekerja, cari nafkah meskipun hasilku kecil. Ibadah kerja aku juga kerja, hasilku kecil. Banyak aku punya kekurangan duniawi. Nah, itu kekurangan yang kecil, sementara kekurangan ukhrawi aku nggak banyak. Yang banyak kelebihan ukhrawi, berarti aku dalam nikmat. Nah, ini cara pikir kita harus kita benarkan dulu seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwani rahimakumullah, hidup ini kan sebentar ya, nggak lama. Makanya kita harus perbaiki dulu nih. Yang membuat kamu bahagia di hidup itu apa? Jadi kalau bahagiamu itu duit, atau kita mengatakan bahagiaku di duit, ya bodohnya kita luar biasa. Bodoh sekali. Kalau kita cari kebahagiaan itu di materi, di duit, kita sebodoh-bodohnya orang. Kenapa? Karena kalau yang namanya duit ini harus nyari. Kan gitu ya umumnya ya, harus cari, harus usaha dan sebagainya. Jadi cari bahagianya capek. Paham maksud saya enggak ini? Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan dipahamkan sama Allah Ta'ala. Mas Fadli ini misalnya, saya kasih contoh Mas Fadli. Kalau bahagianya Mas Fadli itu punya duit banyak, capek dia.
Pagi harus ke kantor, harus pergi ke Cilegon, punya rumah kontrakan gak dipakai, tinggal di mes, ya kan? Harus jauh dari orang tua, hanya untuk cari duit, kan begitu. Kalau bahagianya di situ dikejar situ, capek. Tapi kalau bahagia, konsep kita bahagia itu taat pada Allah Ta'ala, itulah kebahagiaanku. Nyantai jadinya. Kalau kena sakit sabar dapat pahala. Orang sabar dapat pahala, pahalanya surga. Jadi kalau toh dia kena sakit, dia ingatnya langsung surga. Taat sama Allah Ta'ala, sabar deh, bahagia dia. Kalau dia pas rezekinya sedikit tapi dia bisa sholat dengan Allahu Akbar, bahagia. Gak perlu pergi jauh-jauh. Allahu Akbar, dah dapat rezeki sedikit tapi bisa Allahu Akbar sholat, bahagia dia. Orang lain sibuk macam-macam, dia dapat rezeki yang cukup, dia bisa ngucap subhanallah, subhanallah, dia bahagia. Dia bisa baca Al-Quran, dia bahagia. Dia bisa senyum sama orang, dia bahagia. Dia bisa bantu orang dengan kemampuannya yang paling minim, dia bahagia. Dan itulah kehidupannya kaum solihin. Jadi kaum solihin itu sudah fil jannah qablal jannah, sudah di surga sebelum di surga. Karena bahagianya itu gak angel. Kita nih yang buat bahagia kita repot. Bahagia harus punya handphone yang harganya mahal, bahagia harus punya rumah yang besar, bahagia harus punya karir yang hebat, bahagia harus makan satu hari 10 porsi, bahagia harus A sampai Z. Kita sendiri yang bodoh menggambarkan kebahagiaan kita itu harus seperti itu. Siapa yang mendidik kita seperti itu? Siapa yang dari kecil ngajarin kita bahagiamu, kamu harus punya gelar, bahagiamu, kamu harus punya harta, bahagiamu, nggak ada. Bahagiamu dari lahir loh. Allahu Akbar, azan tengah kanan, qomat tengah kiri, bahagiamu di situ. Bahagiamu Allahu Akbar. Makanya baginda Muhammad SAW menyatakan, arihna biha ya Bilal, arihna bisolah ya Bilal, atau kama qala SAW. Wahai Bilal, senangkan hatiku, rehatkan aku, nyamankan aku, santaikan aku, istirahatkan aku bisolah, dengan sholat. Jadi asik betul. Seperti saya ini, alhamdulillah bahagia saya mudah. Duduk ngajar seperti ini, lihat Anda semua bahagia. Bahagia. Jadi saya tuh kalau mau bahagia nggak repot-repot. Ambil handphone, live streaming di YouTube, saya yakin ada yang lihat, entah satu orang, entah dua orang. Saya dakwah, bahagia saya. Senang saya, alhamdulillah. Saya ketemu orang ngobrolkan ilmu, bahagia saya. Alhamdulillah. Nah, karena kebahagiaan ini saya syukuri, maka Allah mendatangkan yang lain. Jika bahagiamu bersama Tuhanmu, maka Tuhanmu akan bahagiakanmu. Catat kalimat ini. Jika bahagiamu bersama Tuhanmu, maka Tuhanmu akan bahagiakanmu. Jika bahagiamu bersama Allah, maka Allah tak akan pernah membuatmu sedih. Allah akan selalu membuatmu bahagia. Hanya orang melihat itu sedih-sedih, itu orang yang lihat. Tapi di hati selalu Allah beri kebahagiaan. Allah selalu menghibur orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini memang nggak bisa diterangkan secara teori, rasakan sendiri. Ya rasakan sendiri. Jika engkau bahagia bersama Tuhanmu, ya Tuhanmu juga akan buat kamu bahagia. Simple. Saya nih, ada orang kok bahagianya mau sama saya, asal sama Habib saya senang tuh. Ya saya akan senangkan dia. Kalau dia memang sikapnya menyenangkan, saya akan senangkan dia dengan yang saya miliki. Bayangkan Allah mau menyenangkan kita dengan semua yang Allah miliki. Ambil nih, ambil nih, ambil. Surga jadi kasih kok. Kalau bahasa saya itu, kamu nih aneh loh. Surga itu dikasih sama Allah. Masa dunia kamu pikirkan? Surga dikasih, masa dunia kamu pikirkan? Nah ini membangun konsep yang betul dulu. Nanti udah konsepnya betul, dijalani betul, maka ya jadinya betul. Ya jadinya betul. Nah sekarang ini kan konsepnya salah. Karena kita masih melihat, kenapa ya yang nggak sholat kok maju, yang sholat kok tambah nggak maju. Berarti kan konsep kita salah. Yang sholat itu maju, yang nggak sholat itu mundur. Yang sholat itu maju ke akhirat cepat. Kalau saya nggak bisa merasakan, ya berarti hati kita salah. Nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu kan salah kita. Hidup nggak bisa merasakan nikmatnya bisa sholat, itu kan kita punya kesalahan hati yang luar biasa. Berarti hati kita harus kita benarkan, cara pandang kita benarkan. Di reset ulang nih, reset ya, factory reset, seperti maunya pabriknya gimana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
mengabdi kepadaku, nyembah aku, bukan untuk yang lain. Yang lain udah dijamin sama Allah Ta'ala.